Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Normalasari dengan NIM 11880100204, jurusan Administrasi Publik kelas E semester 6. Pada mata kuliah Analisis Data Kualitatif ini yang diampu oleh Bapak Dr. Cecep Wahyu Khairuddin MPD, yang kebetulan di sini saya akan menjelaskan salah satu teknik analisis data kualitatif, yaitu teknik analisis naratif. Simak baik-baik ya. Pembahasan yang akan saya bahas satu persatu, yaitu pertama adalah pengertian dari teknik analisis naratif itu sendiri. Yang kedua yaitu keunggulan dan kelemahan dari teknik analisis naratif. Dan yang ketiga yaitu tahapan dalam menganalisis naratif. Nah, pengertian analisis naratif sendiri yaitu analisis naratif merupakan paradigma dengan menggunakan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. Pendekatan ini menekankan berbagai bentuk yang ditemukan pada praktek penelitian naratif. Misalnya yaitu sebuah autobiografi, biografi, dokumen pribadi, riwayat hidup, personal account, etnobiografi, dan otoneografi. Nah, jadi teknik analisis naratif ini merupakan sebuah rangkaian gitu ya untuk menganalisis data. Kemudian si data-data hasil dari analisis naratif ini dijadikan sebuah alur cerita dengan berbagai peristiwa yang telah didapatkan untuk dianalisis seperti itu. Nah, untuk poin B yaitu mengenai keunggulan dan kelemahan dari teknik analisis naratif. Apa saja sih keunggulan dari teknik analisis naratif? Yang pertama yaitu mampu memahami identitas dan pandangan seseorang. Yang kedua yaitu mampu diaplikasikan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu digunakan saat peneliti ingin membuat laporan naratif dari cerita individu. Nah, sedangkan yang terakhir keunggulannya yaitu berguna saat cerita terangkai dalam kronologi tertentu. Jadi, ketika seseorang melakukan teknik analisis naratif ini dapat digunakan ketika ingin membuat cerita individu gitu. Terus selain itu juga beragam, dapat diaplikasikan di dalam segala pengetahuan gitu ya, beragam ilmu pengetahuan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kelemahan. Kelemahannya yaitu yang pertama adalah sangat dibutuhkannya pemahaman yang tajam dalam mengidentifikasi sumber materi gitu. Karena ini sifatnya lebih ke mengulik seperti biografi, autobiografi gitu ya. Jadi dalam memahami teknik analisis naratif ini harus lebih teliti gitu kelemahannya. Nah, yang kedua yaitu memilih jangkauan responden yang sempit. Jadi respondennya itu sempit, tidak luas, jadi bahan-bahannya itu cukup susah seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu ada kemungkinan bahwa peneliti tidak melaporkan pengalaman hidup individu secara detail. Jadi ketika adanya menggunakan teknik analisis naratif ini, si peneliti dari informan itu informasinya lumayan tidak meyakinkan gitu. Soalnya bisa saja si informan tidak memberikan data-data yang sesungguhnya dari awal pengalamannya seperti itu. Dan yang terakhir kelemahannya yaitu laporan akhir yang disusun peneliti tidak mendeskripsikan konteks cerita, ranahnya, dan beberapa orang yang terlibat. Nah, jadi ada keunggulan dan kelemahan dalam menggunakan teknik analisis naratif ini, tapi masih bisa digunakan gitu ya, masih efektif dan efisien jika digunakan. Dan selanjutnya poin C yaitu ada tahapan dalam melakukan teknik analisis naratif ini. Nah, dalam melakukan teknik analisis
naratif ini tentunya kalian ya semuanya itu harus melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan yang pertama adalah peneliti harus mencari masalah penelitian atau pertanyaan yang paling cocok digunakan pada narasi penelitian. Jadi untuk peneliti itu harus menyiapkan gitu apa saja narasi-narasi yang kira-kira cocok untuk melakukan di lapangan nanti, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu memilih satu atau lebih narasumber yang memiliki cerita atau pengalaman hidup. Kemudian peneliti akan melakukan wawancara atau pengumpulan informasi baik secara tertulis maupun tidak tertulis gitu ya. Biasanya kalian bisa menggunakan audiovisual atau non visual seperti itu. Dan yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi terkait konteks cerita berdasarkan sumber. Ketika kita sudah memilih narasumbernya, maka kita harus mengumpulkan informasi yang didapatkan dari informan tersebut, seperti itu. Keempat, yaitu menganalisis informasi yang sudah didapatkan untuk kemudian diceritakan kembali sesuai kronologisnya gitu. Jadi ketika kita sudah melakukan tahapan-tahapan ini, maka teknik analisis naratif sudah dapat diceritakan kembali ke publik gitu. Nah, jadi para peneliti harus sangat memperhatikan tahapan-tahapan yang telah saya sebutkan tadi, supaya ketika nanti di lapangan para peneliti tidak melakukan kesalahan atau kecerobohan yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.